Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat PTDA, kembali lagi dengan channel kesayangan kalian, channel kesayangan para netizen PTDA TV. Oke, kita akan melanjutkan tadabbur Quran terjemahan. Baik, masih di surat Al-Baqarah yang bermakna ataupun arti yaitu sapi betina. Kita akan melanjutkan dari ayat 249. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat 200 surat Al-Baqarah ayat 249 yang artinya, maka ketika Talut membawa bala tentaranya, dia berkata, Allah akan menguji kamu dengan sebuah sungai. Maka barang siapa meminum airnya, dia bukanlah pengikutku. Dan barang siapa tidak meminumnya, maka dia adalah pengikutku kecuali menciduk seciduk dengan tangan. Tetapi mereka meminumnya kecuali sebagian kecil di antara mereka. Ketika dia Talut dan orang-orang yang beriman bersamanya menyeberangi sungai itu, mereka berkata, kami tidak kuat lagi pada hari ini melawan Jalut dan bala tentaranya. Mereka yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata, betapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar. 250. Dan ketika mereka maju melawan Jalut dan tentaranya, mereka berdoa, ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami, kokohkanlah langkah kami, dan tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. 251. Maka mereka mengalahkannya dengan izin Allah. Dan Daud membunuh Jalut. Kemudian Allah memberinya Daud kerajaan dan hikmah, dan mengajarinya apa yang dia kehendaki. Dan Allah tidak melindungi sebagian manusia dengan sebagian yang lain. Niscaya rusaklah bumi ini. Tapi Allah mempunyai karunia yang dilimpahkannya atas seluruh alam. 252. Itulah ayat-ayat Allah. Kami bacakan kepadamu dengan benar, dan engkau Muhammad adalah benar-benar seorang Rasul. Penjelasan untuk ayat 249 sampai 252. Yang pertama, maksudnya Allah akan menguji kalian dengan sebuah sungai. Sungai tersebut terletak di antara Yordania dan Palestina, yaitu syariah yang terkenal. 2. Ibnu Abbas berkata, orang yang menciduk air dari sungai itu dengan seciduk tangannya, maka hausnya akan hilang. Sedangkan orang yang meminumnya dengan bebas, maka hausnya tidak akan hilang. Menurut As-Sadi, jumlah pasukan Talut yang minum air sungai itu adalah 76.000 orang, sehingga yang tersisa hanyalah 4.000 orang. 3. Mereka menganggap jumlah mereka jauh lebih sedikit ketika melihat musuh karena jumlahnya yang jauh lebih banyak. Maka para ulama mereka pandai menyemangati mereka dengan pernyataan bahwa janji Allah itu benar. Karena kemenangan itu berasal dari Allah, bukan karena banyaknya jumlah, dan bukan pula karena banyaknya perbekalan. 4. Konon Talut menjanjikan kepada Daud bahwa jika dia dapat membunuh Jalut, maka dia akan dinikahkan dengan anak perempuannya dan membagi dua kesenangannya, serta akan dilibatkan dalam semua urusan. Maka Talut pun memenuhi janjinya itu kepada Daud. Setelah itu kekuasaan dipindahkan ke tangan Daud alaihissalam, di samping kenabian yang dianugerahkan Allah kepadanya. 5. Maksudnya seandainya Allah tidak membela suatu kaum dari keganasan kaum yang lain, seperti pembelaannya kepada kaum Bani Israel melalui perang yang dipimpin Talut dan kekuatan Daud alaihissalam, niscaya kaum Bani Israel akan binasa. Baik, kita lanjutkan. 253. Rasul itu kami lebihkan sebagian mereka dari sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang langsung Allah berfirman dengannya, dan sebagian lagi ada yang ditinggikannya beberapa derajat. Dan kami beri Isa putra Maryam beberapa mukjizat, dan kami perkuat dia dengan Rohul Kudus. Kalau Allah menghendaki, niscaya orang-orang setelah mereka tidak akan berbunuh-bunuhan, setelah bukti-bukti sampai kepada mereka. Tapi mereka berselisih, maka di antara mereka yang beriman dan ada pula yang kafir.
Kalau Allah menghendaki, tidaklah mereka berbunuh-bunuhan, tapi Allah berbuat menurut kehendak-Nya. 254. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang yang zalim. 255. Allah tidak ada Tuhan selain Dia, yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu pun tentang ilmunya, melainkan apa yang Dia kehendaki. Kursinya meliputi langit dan bumi, dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Dia maha tinggi, maha besar. 256. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa yang ingkar kepada Togut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat dan tidak akan putus. Allah maha mendengar, maha mengetahui. Penjelasan untuk ayat 253 sampai 256. Yang pertama, yang dimaksud ialah Nabi Adam, Nabi Musa, dan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, ketika Nabi SAW bersua dengan para nabi di langit sesuai dengan perbedaan kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, yang dimaksud Rohul Kudus ialah malaikat Jibril. Yang keempat, Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk berinfak. Dengan demikian berarti mereka menyimpan pahala hal tersebut di sisi Tuhan yang memiliki mereka semua, dan agar mereka bersegera melakukan hal tersebut di sisi Tuhan. 5. Menurut Ibnu Abbas, kursinya ialah ilmunya. Mufassir lain mengatakan kursinya adalah kekuasaannya. Ayat ini disebut ayat kursi, merupakan ayat yang paling utama di dalam kitabullah. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. 6. Setan dan apa saja yang disembah selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7. Ibnu Abbas berkata, ada seorang perempuan yang berniat jika dia memiliki anak akan menjadikannya sebagai orang Yahudi. Ketika muncul Bani Nadir, di sana terdapat anak-anak dari Al-Ansor. Mereka berkata, kami tidak akan meninggalkan anak-anak kami. Maka Allah menurunkan ayat ini. Hadis riwayat Abu Daud. Baik, kita lanjutkan ayat 257. Allah pelindung orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya iman. Dan orang-orang kafir, pelindung-pelindungnya adalah setan yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. 258. Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang mendapat Ibrahim mengenai Tuhannya? Karena Allah telah memberinya kerajaan, kekuasaan. Ketika Ibrahim berkata, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan. Dia berkata, aku pun dapat menghidupkan dan mematikan. Ibrahim berkata, Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitlah ia dari barat. Maka bingunglah orang yang kafir itu. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. 259. Atau seperti orang yang melewati suatu negeri yang bangunan-bangunannya telah roboh hingga menutupi reruntuhan atap-atapnya. Dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur? Lalu Allah mematikannya orang itu selama 100 tahun. Kemudian membangkitkannya, menghidupkannya kembali, dan Allah bertanya, berapa lama engkau tinggal di sini? Dia, orang itu menjawab, aku tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah berfirman, tidak.
engkau telah tinggal 100 tahun. Lihatlah makanan dan minumanmu yang belum berubah. Tapi lihatlah keledaimu yang telah menjadi tulang belulang, dan agar kami jadikan engkau tanda kekuasaan kami bagi manusia. Lihatlah tulang belulang keledai itu, bagaimana kami menyusunnya kembali, kemudian kami membalutnya dengan daging. Maka ketika telah nyata baginya, dia pun berkata, aku mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Penjelasan untuk ayat 257 sampai 259. Dari Ubadah bin Abu Lubabah berkenaan ayat di atas, yaitu ayat 257. Dia berkata, yang dimaksud dengan orang-orang beriman dalam ayat tersebut adalah mereka yang beriman kepada Nabi Isa. Kemudian setelah datang Nabi Muhammad SAW, dia pun beriman kepada beliau. Hadis riwayat At-Tabari. 2. Menurut sebagian riwayat adalah Namrud, Raja Babilonia. Dia adalah raja yang berkuasa selama 400 tahun. Karena lamanya berkuasa dan kesombongannya mendorong raja itu berbuat keterlaluan dan kekufuran serta keingkaran yang berat. 3. Untuk membuktikan perkataannya itu, Namrud mendatangkan dua orang lelaki yang keduanya dikenai hukuman mati. Lalu Namrud membunuh salah seorang dari keduanya dan tidak membunuh yang seorang lagi. Demikianlah makna menghidupkan dan mematikan menurutnya. Maka yang keempat, Allah tidak memberi ilham berupa hujjah dan bukti kepada mereka. Bahkan hujjah mereka terputus di hadapan Tuhan dan bagi mereka murka Allah serta azab yang keras. As-Sadi menyebutkan bahwa perdebatan antara Nabi Ibrahim dan Raja Namrud terjadi setelah Nabi Ibrahim selamat dari api. Nabi Ibrahim belum pernah bersua dengan Namrud kecuali hanya pada hari tersebut. Baik, kita lanjutkan ke ayat selanjutnya. 260. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Allah berfirman, belum percayakah engkau? Dia Ibrahim menjawab, aku percaya, tetapi agar hatiku tenang, mantap. Dia Allah berfirman, kalau begitu ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah olehmu, kemudian letakkan di atas masing-masing bukit satu bagian. Kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Ketahuilah bahwa Allah maha perkasa, maha bijaksana. 261. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas, maha mengetahui. 262. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah kemudian tidak mengiringi apa yang diinfakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. 263. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah maha kaya, maha penyantun. 264. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya pamer kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamannya orang itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat. Maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Penjelasan untuk ayat 260 sampai 264. 1. Seorang bertanya kepada Ibnu Abbas tentang ayat mana yang paling diharapkan oleh umat. Maka Ibnu Abbas menjawabnya dengan membaca surat Al-Baqarah ayat 260. Kedua, yang dimaksud
jalan Allah menurut Sa'id bin Jubair ialah dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan makhul mengartikannya untuk keperluan berjihad seperti kendaraan tempur, persenjataan dan lain-lain untuk tujuan berjihad. 3. Perumpamaan ini lebih berkesan dalam hati daripada hanya menyebutkan bilangan 700 kali lipat. Mengingat dalam ungkapan tersebut tersirat pengertian bahwa amal-amal soleh dikembangkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana seorang petani menyamai benih di lahan yang subur. 4. Yaitu sesuai dengan keikhlasan orang yang beramal soleh. 5. Yaitu mereka tidak melakukan perbuatan yang tidak disukai terhadap orang yang mereka santuni. 6. Perkataan yang baik, yaitu kalimat yang baik dan doa untuk muslim. Pemberian maaf, yakni memaafkan perbuatan aniaya yang ditujukan terhadap dirinya. 7. Amal sedekah itu pahalanya terhapus bila diiringi dengan menyebut-nyebutnya atau riya dan menyakiti perasaan si penerimanya. Oke, Sobat Petada, mungkin segitu dulu untuk tadabbur Quran terjemahan kita pada video kali ini. Kita akan lanjut di next video. Jangan lupa like sebanyak-banyaknya jika kalian suka dengan konten-konten kami, khususnya video tadabbur Quran pada kali ini. Lalu juga jangan lupa di-share jika menurut Sobat PTDA TV konten ini bermanfaat, dan juga jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Yang nggak gratis itu beli kuotanya. Oke, makasih. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.